Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para sepuh bini sepuh, para orang tua, para bapak, saudaraku sekalian jamaah Masjid Jami' Baitur Rahim Alam Tirta Lestari, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Ta'ala, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya dan berada dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala malapetaka. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian. Semoga termasuk dalam jajaran umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan petang ini, mari kita awali dengan berzikir pada Allah Ta'ala dengan melantunkan nazam zikir Al-Asma'ul Husna. Semoga dengan keberkahan Al-Asma'ul Husna ini Allah mudahkan segala urusan kita, terutama dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, dan sehat walafiat, terhindar dari segala bala dunia, bala akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bismillahi bada'na walhamdu li rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana suduna riyadaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Basitu ya Khafid ya Rabi'u ya Mu'izz ya
سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا وجيد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا أذار يا نبي يا نور يا هادي يا بديع يا بكي يا وريث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا كفر عن سيئاتنا عيوبنا على نقصاننا ورفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا وسعا وعملا صالحا نور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا ملك
مقصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان نسألك الإجابة ببركة الفاتحة. Para bapak jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kitab Syarah Nasoihul Ibad yang berisi tentang nasihat-nasihat bagi hamba-hamba Allah. Kita beribadah butuh suntikan semangat berupa nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 3 golongan hamba-hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, al-ibadu, hamba-hamba itu, salah satu asnafin, ada 3 golongan. Kalau ada 3 golongan ini berarti ada macam-macamnya. Kita diciptakan oleh Allah memang tujuannya untuk menghamba, berbakti kepada Allah. Mana dalilnya? Surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradih. Wa ma, dan tidaklah khalaqtu, aku menciptakan. Lamun cek bahasa Sunda mah wa ma khalaqtul jinna, jeung teu pati-pati kaula nyiptakeun al jinna jin wal insa jeung manusia kitu. Wa ma, dan tidaklah khalaqtu, aku kata Allah menciptakan al jinna jin, bangsa jin oleh Allah ciptakan. Wal insa, dan golongan manusia kita nih, illa, melainkan liya'budun, ay illa liya'buduni, melainkan supaya mereka jin dan manusia itu supaya beribadah kepadaku, begitu kata Allah. Tulisannya illa liya'budun, aslinya dan tafsirannya ay illa liya'buduni, ni berarti kepadaku, kepada Allah. Di depannya ada ma nafi, tapi di tengahnya ada illa. Tepati-pati kaula nyiptakeun jin jeung manusia angin, berarti illa. Pengecualian di situ adalah untuk penegasan. Seperti halnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali, berarti hanya Allah saja yang patut disembah. Pun demikian dengan ayat ini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan berarti hanya tugas kita adalah beribadah. Tugas pokok kita adalah beribadah. Ya, ibadah ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ada yang ibadah langsung kaitannya kepada Allah, ada yang dengan kegiatannya sifatnya sosial tapi itu bernilai
ibadah. Ya. Kita berarti hamba Allah, ya. Cuma kita jadi hamba Allah baru ngaku menurut kita. Betul, kita itu ditugaskan untuk menghamba, tapi belum tentu kita menjadi hamba. Maksudnya apaan sih? Begini, Pak. Ada orang menyanyi, belum tentu dia penyanyi. Ya. Tapi kalau penyanyi, dia memang bisa menyanyi. Kayak begini. Ada ayat 8 surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara orang-orang ada yang berkata, maksudnya orang-orang di sini adalah ada di antara orang-orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tapi apa? Tidaklah mereka itu termasuk orang-orang beriman. Itu tentang orang munafik. Ayat 8 sampai ayat 20 surah Al-Baqarah menggambarkan tentang orang munafik. Dia cuma ngaku beriman, tapi belum menjadi mukmin. Sama gambaran kayak tadi. Ada orang cuma memang menyanyi tapi bukan penyanyi. Ada penyanyi emang dia kebiasaannya menyanyi. Nah, kita meskipun belum menjadi dan diaku langsung oleh Allah sebagai hamba, tapi kita terus berusaha menghamba. Di Al-Quran, di antara yang disebutkan sebagai hamba Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain juga Nabi Isa kan disebut juga hamba Allah. Dalam surah Al-Isra ayat pertama, ketika mengisahkan peristiwa Isra, ya, diisrokannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriya min ayatina ila akhir ayat. Wal makna Allah ala bimuradi. Subhana, maha suci. Siapa? Allazi, zat yang asra telah memberangkatkan, memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Bi abdihi, terhadap hambanya. Kita sudah maklum yang diisrokan itu siapa? Nabi Muhammad atau Abu Bakar Siddiq? Nabi Muhammad. Di situ Allah ingin menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu selain utusan Allah juga adalah hamba Allah. Di situ Nabi Muhammad diaku menjadi hamba. Kalau kita baru ngaku. Ada ayat 21 surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah beribadah. Hei sekalian manusia, sembahlah, beribadahlah. Wahidu, esakanlah oleh kalian Rabb kalian. Ya. Siapa yang harus kita contoh dalam menghamba, dalam mengesahkan Allah? Ayat 21, 22, 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina. Lagi-lagi disebut hamba. Dan jika kalian merasa ragu terhadap apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sosok yang mesti kita teladani dalam menghamba, dalam beribadah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita disuruh menghamba meskipun belum diaku sebagai hamba, ya, karena di Al-Quran nggak ada. Tapi kita terus berusaha menghamba. Malah kadang ada penurunan derajat hamba oleh kita. Apaan? Contoh,
DKM keliling mau menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Biasa keliling, mau nagihin ataupun mau menggalang dana. Ada yang ngasih kecil, ada yang ngasih besar. Ketika ngasih kecil, dicatat ngapa namanya? Ngasih 1.000, hamba Allah. Tapi giliran besar, Pak, catat hamba Allah aja. Jangan dong. Berarti penukaran dan penurunan atau degradasi tentang hamba. Nah, kita ingin tahu, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bahwa al-ibadu salah satu asnafin. Hamba-hamba itu ada 3 golongan. Kita tengok nih, kita masuk yang mana? Likulli sinfin, untuk setiap golongan salasu alamatin, memiliki 3 tanda, 3 ciri masing-masing. Karena ini memang makalah yang kita bahas sekarang ini itu tentang 9 perkara. Karenanya ada 3 golongan, tiap golongan ada 3 tanda. 3 dikali 3 sama dengan 9. Tiap-tiap golongan ada 3 cirinya. Yu'rafuna biha, yang mana mereka bisa mengenal dengan ciri-ciri tersebut. Ya. Mana? Yang pertama, sinfun ya'budunallaha ala sabilil khaufi. Pertama, golongan yang beribadah kepada Allah atas dasar rasa takut. Takut kepada apa? Syekh Muhammad Nawawi menjelaskan, sabi ala sabilil khaufi min azabillahi ta'ala, takut karena siksa Allah. Bapak kenapa ibadah? Saya takut disiksa. Padahal yang kayak begini ini itu levelnya anak-anak. Sebab anak-anak itu senang dengan reward, pujian, dan takut dengan adanya punishment alias hukuman atau apa? Ya, ataupun sejenis sanksi. Maka kalau orang seperti pertama ini, ya apa bedanya seperti anak-anak. Kita punya cucu, bapak punya cucu yang sudah sepuh ini punya cucu. Puasa, nak baru umur 8 tahun belajar puasa, atau 7 tahun baru masuk SD. Ayo nanti kakek kasih uang 10.000 kalau sampai maghrib. Masa kamu udah SD masih tetap sampai zuhur? Itu namanya puasa beduk. Pas beduk zuhur buka. Nah, golongan yang pertama ada yang ibadahnya itu karena takut kepada siksa Allah. Yang kedua, wasin pun ya'budunallaha ala sabilir rojai. Golongan yang kedua adalah golongan yang beribadah kepada Allah atas dasar roja, penuh pengharapan. Kepada apa? Li rahmatillahi ta'ala, kepada kasih sayang Allah. Ibarat kata kalau orang pertama dia ibadah takut neraka, orang kedua karena mengharapkan surga atau mengharapkan pahala. Yang ketiga, wasin pun dan golongan yang ketiga ya'budunallaha ta'ala, di mana mereka beribadah kepada Allah Ta'ala ala sabilil hubbi, atas jalan, atas dasar cinta fillahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yasirallahu ahabba ilaihi mimma siwa, sampai Allah bagi hamba tersebut itu lebih dicintai olehnya daripada yang lain. Dia cintanya hanya kepada Allah. Meskipun dia cinta kepada istri, selalu diniatkan dasarnya cinta kepada Allah. Segalanya karena Allah. Benci pun kepada kemaksiatan, bencinya karena Allah. Tuh. Bagusnya kira-kira yang pertama, yang kedua, yang ketiga. 3 dasar cinta.
Yang pertama dan kedua kita masih kena sindiran lagunya siapa itu, Krisya apa? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Sindiran itu. Kalau nggak ada surga, kalau nggak ada neraka, masih nggak kita mau beribadah? Kalau dasarnya itu, makanya bagusnya itu kita ibadah dasarnya cinta karena Allah. Sebab iman juga itu dasarnya cinta kepada Allah. Mari kita rinci satu persatu. Nah, falil awwali, maka untuk golongan yang pertama, siapa golongan pertama itu? Wahwalladzi ya'budullaha ta'ala ala sabilil khaufi, yaitu golongan hamba yang beribadah atas dasar takut. Ya. Tapi takut kepada siksa Allah, takut kepada murka Allah. Ini juga tidak bisa disalahkan, tidak. Cuma bagusnya kita dasar karena cinta. Nih, siapa dan bagaimana ciri daripada hamba-hamba yang karena takut kepada siksa Allah? Itu salatu alamatin, ada 3 tanda. 3 Pak cirinya orang yang ibadahnya itu karena takut kepada siksa Allah. Mana cirinya? Yang pertama, yastahkiru nafsahu, dia akan meremehkan dirinya sendiri. Artinya ayaro anna nafsahu la miqdaro lahu, yakni dirinya itu melihat bahwa dirinya tidak memiliki miqdaro lahu, taksiran, ukuran, perkiraan. Ya. Meremehkan dirinya karena dia tidak tahu. Sehingga orang seperti ini dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yastaqillu hasanatihi. Ciri orang yang ibadah karena takut kepada Allah, di mana dia merasa sedikit kebaikannya. Aduh, saya ini sedikit kebaikannya, maka saya pengen ibadah. Atau yang pertama tadi, meremehkan dirinya sendiri karena aduh, saya mah orangnya nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Akhirnya takut, dasarnya takut terus ibadah. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan ini, tapi ada orang awam yang baru belajar di tingkat itu. Tapi tetap pilihan yang bagusnya adalah dengan dasar cinta. 1, 2, 3 ini bisa menjadi tangga. Seperti orang awam baru belajar, saya mah banyak kurangnya, saya kebaikannya tidak banyak, akhirnya ibadahnya karena takut. Biarin dia di level itu dulu, nanti perlahan-lahan naik. Yang ketiga, wa yastaghfirus sayyiatihi, dia menganggap banyak kejelekannya, di mana ayyaru anna sayyiatihi katsiratun, dia melihat bahwa kejelekan, keburukan, kesalahannya itu banyak sekali, sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dasarnya dasar takut. Kita memang mesti punya khauf dan roja. Khauf, takut terhadap murka Allah, takut jika amal ibadah kita tidak diterima. Roja, berharap rahmat Allah, berharap amal ibadah kita diterima. Kita bagi yang merasa seperti itu, berarti baru menapaki level atau tingkatan yang pertama, di mana ibadah karena takut kepada siksa Allah. Walitsani, dan yang kedua, golongan kedua yaitu wahwalladzi ya'budullaha ta'ala, yaitu mereka yang beribadah kepada Allah Ta'ala ala sabilir rojai, atas dasar penuh pengharapan. Dia punya harapan dalam beribadah kepada Allah. Harapan, ibarat kata Pak, kalau kata siapa itu, Imam Ghazali kalau tidak salah, orang juga dalam menghamba ada yang seperti tukang dagang, ada seperti pengusaha. Tukang dagang dia hitung-hitungan,
antara untung dan rugi. Di Al-Quran pan ada katanya tuh, kayak Allah menyajikan gambaran perumpamaan balasan bagi orang bersedekah. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Satu kebaikan sedekah dibalas 700 kali lipat. Ya Allah tahu, karena ada manusia yang berpikiran demikian. Sedangkan bagi kita yang ibadahnya nanti di level ketiga, cinta karena Allah, itu nggak perlu lagi mikirin kayak begitu. Udah kita mah ibadah, kita mah doa. Doa contohnya bukan hanya untuk diwujudkan. Kita bisa berdoa meskipun belum diwujudkan apa yang menjadi munajat kita. Yakinlah dan ketahuilah bahwa doa yang kita lakukan itu adalah sebagai bentuk ibadah. Ibadah apa? Ibadah karena kita menaati perintah Allah. Perintah Allah yang mana? Ud'uni astajib lakum. Allah merintahkan, berdoalah kalian kepadaku, aku pasti akan perkenankan, aku pasti akan jawab. Sama ibadah juga. Kita yang penting membuktikan wujud cinta dan bakti kita kepada Allah. Masalah balasan, Allah itu Rahman dan Rahim. Allah juga punya adil dan ihsan. Tapi beda adil dan ihsan itu, kalau adil, bapak dianterin makanan bolu, bapak balas lagi dengan kue bolu, itu adil. Tapi kalau ihsan, bapak dibawain singkong mentah tapi bapak ngebalas ke dia dalam bentuk buah apel, itu ihsan. Membalas kebaikan dengan yang lebih. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Kalau saya punya kebaikan, orang mendekat. Tapi ketika kita punya kesalahan, barang satu, barang sedikit saja, orang sedikit demi sedikit mulai menjauh. Tapi hanya Allah, meskipun kita banyak kesalahan, Allah masih mau dengar doa kita. Allah masih mau terima ampunan, terima taubat kita dan memberikan ampunan. Beda sama manusia. Ketika malam hari pintu-pintu kamar, pintu-pintu rumah dan jendela ditutup, tapi justru pintu-pintu rahmat Allah makin terbuka lebar. Bahkan di sepertiga malam yang terakhir, Allah perkenankan, yuk siapa yang berdoa akan aku ijabah, siapa yang minta akan aku penuhi, siapa yang minta ampunan akan aku ampuni. Allah Rahman, Rahim, Karim, Latif, itu Allah. Ya. Jadi kalau kita ini punya ilmu tentang tauhid, ilmu tentang sifat-sifat Allah, kita beribadah nggak akan lagi hitung-hitungan untung rugi. Kenapa? Kita udah tahu Allah mah baik, nggak perlu hitung-hitungan lagi. Hanya manusia yang hitung-hitungan mah. Ya. Nah, maka kalau orang yang beribadah dengan penuh pengharapan, ada 3 cirinya. Salatu alamatin. Pertama, yakunu qudwatan nasi fi jami'il halati, di mana keadaannya sebagai kudwah, sebagai panutan, sebagai teladan ikutan bagi orang-orang di dalam semua hal. Maksudnya apa? Kata Syekh Muhammad Nawawi, ay annan nasa yaqtaduna fi jami'i halatihi, di mana orang-orang mengikuti kepadanya di semua perihalnya. Kenapa? Dia ibadahnya penuh pengharapan, penuh optimisme, penuh husnudzan. Harapannya tinggi, besar. Hanya harapan kepada Allah yang tidak pernah pupus. Beda dengan harapan kita kepada manusia. Kalau kita harapannya kepada manusia, bersandar kepada manusia, yang namanya manusia itu rapuh, yang namanya manusia itu lemah, yang namanya manusia ada ujung dan batas kemampuannya, maka bisa jadi kita dikecewakan. Kalau kita mau berharap dan bergantung kepada Allahus
as-somad, Allah tempat bergantung. Nah, maka orang yang penuh pengharapan kepada Allah, dia ibadahnya dengan berusaha memenuhi apa yang Allah inginkan, karena dia mengharapkan rahmat dari Allah Ta'ala dan juga mengharapkan kebaikan berupa pahala, sehingga orang-orang ngikutin dia ya. Namanya harapan. Seperti hal begini, bapak kerja dari pagi sampai sore, dari pagi jam 6 sudah berangkat, kemudian dari kantor jam 4 sudah keluar, cek log, nyampe rumah katakan jam 5 sampai setengah 6 maghrib. Apa saja di Uber dikerjakan. Kenapa? Dia punya harapan. Harapan apa? Ntar kalau swasta tiap tanggal 25, kalau yang negeri umumnya tanggal 1 ada gajian. Punya pengharapan. Sehingga dia dijadikan teladan. Kenapa? Disemangat dalam ibadah ya, kalau di dunia dia dalam bekerja tuh disemangat, sehingga orang pun meneladani dia, mengikutinya. Wa yakunu askhan nasi kullihim bil mali wa zuhdan fid dunya. Ciri yang kedua orang yang ibadah penuh pengharapan, yaitu dia itu paling dermawan di antara manusia pada umumnya. Bil mali, dermawan dengan harta, zuhd dan fid dunya, juga zuhud dalam urusan dunia. Karena dia punya pengharapan, akhirnya berapapun dia keluarkan. Nanti akan berbeda dengan yang ketiga, dengan ciri orang yang ibadahnya karena cinta. Kalau orang yang kedua ini, dia sedekah, dia dermawan, dia zuhud dalam urusan dunia. Kenapa? Dia punya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita juga punya pengharapan. Kalau kita tidak bisa di level yang kalau kita bagusnya jika belum bisa level ketiga, dan jangan sampai kalau bisa mah naik dari level 1, ya minimal di tengah-tengah ini, di mana ibadahnya kita karena punya harapan. Kita punya harapan kepada Allah Ta'ala. Zuhud dalam urusan dunia. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan secara totalitas dari dunia. Kita nih sholat menggunakan pakaian ini kan urusan dunia. Kita ngaji, saya dalam kondisi serak, alhamdulillah pilek sih enggak, cuma batuk aja lah, maklum, masuk angin dan serak. Saya kalau tidak menggunakan alat pengeras suara, capek yang ada, habis suara. Dibantu dengan alat pengeras suara, ini urusan dunia. Kita nyaman dengan bangunan yang begitu megah begini, ini adalah dunia. Tapi bagaimana dunia ini kita manfaatkan untuk urusan akhirat. Dunia itu kalau kata Imam Abdullah bin Mubarak adalah dunia di genggamanmu, bukan di hatimu. Bapak silahkan kalau punya penghasilan yang besar, tapi Bapak tidak dikendalikan oleh harta, Bapak tidak dikendalikan oleh kemewahan tersebut. Tidak. Saya punya kendaraan, misalnya Bapak punya kendaraan, saya gunakan untuk silaturahim kepada orang tua di kampung halaman. Kalau perlu ada yang sakit tetangga, saya antarkan. Selalu begitu. Bagus itu. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh dunia. Biarin dunia yang kita kendalikan. Antum khuliqat lil akhirah. Kamu diciptakan, ad-dunya khuliqat lakum. Dunia diciptakan untuk kalian. Kata Nabi begitu. Artinya apa? Dunia ditundukkan buat kita. Ini kan bangunan ataupun gunung pun ataupun perbukitan pun ditundukkan. Batu yang begitu tandus ditundukkan untuk kita jadi semen, jadi batu kapur, jadi pasir. Akhirnya dibuatkan begini, ditundukkan oleh Allah untuk kita. Kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan ini, tunggangan atau kendaraan ditundukkan. Dulu Nabi Daud besi bisa jadi pedang, besi bisa jadi baju perang, tapi umat yang Nabi Muhammad tidak kalah, besi bisa ngapung.
Apa? Pesawat kan Habibie umatnya Rasulullah Muhammad SAW juga kan. Ditundukkan. Gitu. Makanya ad-dunya khuliqat lakum, dunia diciptakan untuk kalian. Wa antum khuliqat lil akhir, dan kamu diciptakan untuk akhir. Artinya beribadah, ya, fokus kepada urusan akhir. Dunia ngikutin kita. Bagaimana supaya dunia ngikutin kita? Ya silakan dengan kerja supaya si dunia tunduk kepada kita. Kerja tidak dilarang, bagus, Nabi aja bekerja. Bahkan kata Ustadz Dr. Syafi Antonio, beliau berdakwah dengan beliau berniaga dari usia 12-an tahun ketika ikut kali pertama dengan pamannya Abu Thalib yang kemudian disuruh pulang lagi. Itu lebih lama beliau bergelut dalam niaga, berbisnis. Tapi kan bagaimana berdagang itu barokah dan tidak kalah oleh dunia. Biar kita yang mengendalikan dunia. Zuhud itu begitu. Wa yakunu husnul dhanni billahi fil khalqi kullihim. Dan ciri yang ketiga daripada ibadah dengan dasar harapan kepada Allah adalah dia senantiasa berbaik sangka, husnudzan. Bahkan kalau husnudzan kepada Allah, Pak, itu persisnya adalah yakin. Kalau kita kan bilangnya husnudzan itu baik sangka, ya, baik sangka. Kalau sangka itu, Pak, tidak 100%, betul nggak? Saya menyangka bahwa bapak-bapak ini jam segini belum makan, menyangka. Baik sangka, baik sangka. Padahal kalau husnudzan kaitan kepada Allah itu lebih kepada al-yakin, keyakinan. Ya. Kata Allah, ana inda dzanni abdi. Aku berdasar prasangka hambaku kepadaku. Saya lebih senang menerjemahkannya, aku, kata Allah dalam hadits qudsi, berdasar keyakinan hambaku kepadaku. Ketika berdoa, itu kan konteksnya tentang doa. Kalau kita yakin doa kita dijabah, Allah akan menijabah. Gitu. Kita nggak boleh bilang sudah berdoa sekian lama tapi kok belum diijabah. Ya akan dijabah, yakin makanya. Maka husnudzan kepada Allah adalah maknanya yakin. Kalau kepada manusia baik sangka, positive thinking. Ya. Orang yang ibadahnya dia dengan dasar harapan kepada Allah, dia berusaha yakin kepada Allah fil khalqi kullihim, di dalam urusan makhluk seluruhnya, selalu husnudzan. Walidhaliti, dan bagi kelompok atau golongan hamba yang ketiga, siapa hamba ketiga tadi? Wa huwa may ya'budullaha ala sabilil hubbi, yaitu hamba yang beribadah dengan dasar cinta. Walaupun bapak belum bisa yang ketiga nih, bapak yang kedua nggak apa-apa. Harapan, kita harus punya harapan dan luas pengharapan kita kepada Allah Ta'ala dalam rangka litigoi mardotillah, mencari ridho Allah. Apa ciri-cirinya? Awaluha yu'ti ma yuhibbu. Ciri yang pertama, ia akan memberikan sesuatu yang dicintainya. Ya. Wa ma yu'izzu alaihi liyanalal birra, dan sesuatu yang membuatnya mulia agar ia meraih kebaikan. Wala yubali ba'da ayyarda rabbuhu, dan ia tidak mempedulikan lagi setelah Tuhannya ridho. Yang penting Allah ridho. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surah Ali Imran ayat 92 ini juz kan. Lan tanalul birra, kamu sekali-kali tidak sampai kepada derajat kebajikan yang sempurna. Belum dianggap melakukan satu kebaikan yang sempurna. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menginfakkan terhadap apa yang kalian cintai. Ada sahabat ketika kata Nabi, wah bagus nih baju, dilepas dikasih. Kalau kita kan susah kayak kalau begitu.
Pak, HP-nya bagus. Oh, mangga silakan. Nah, kayaknya susah kalau kita gitu ya. Maka dikit lagi, maka orang yang ibadahnya dengan dasar cinta kepada Allah, ia akan memberikan sesuatu yang dicintainya dalam rangka mencari ridho Allah. Dia pengen Allah ridho, dia pengen cinta Allah. Ya. Wasaniha, dan ciri yang keduanya adalah ya'malu bi sukhti nafsihi, ia beramal dengan kebencian nafsunya. Ya. Ka'amalil birri, seperti melakukan berbagai kebajikan. Contoh, subuh pagi-pagi buta menurut nafsu, enaknya tidur diterusin atau kita ke masjid berjamaah salat subuh? Tidur deui. Bismika Allahumma ahya wa amut, cuci muka, tarik selimut deui. Ya. Itu kan menurut nafsu. Makanya yang kedua ini, ia beramal dengan kebencian nafsu. Lagi begitu, pagi-pagi buta, cuaca dingin, hujan panas, hujan turun, enaknya selimut, menurut nafsu. Kita lawan keinginan nafsu tersebut, maka beribadah dengan kebencian nafsu. Nafsu membenci untuk sholat subuh, kerjain, gitu maksudnya. Ya. Sodakoh, ini ada uang. Ya, ada uang, mendingan sodako dulu atau mendingan beli pulsa ini? Atau kalau pulsa katakanlah ada butuhnya, mendingan pakai pelesiran atau bayar zakat dulu nih? Nafsu nggak demen kalau pakai zakat dulu, mendingan jalan-jalan. Enggak, zakat dulu, tuh dibenci oleh nafsu. Selalu begitu cinta kepada Allah. Nah, wala yahtimu bihi ba'da ayyarda rabbu, dan ia tidak memastikan dengannya setelah Tuhannya ridho. Yang penting Allah ridho, intinya begitu. Wa thalithu, dan yang ketiga, ciri orang yang ibadah karena cinta kepada Allah adalah yakunu fi jami'il halati ma'a sayyidihi, di mana hamba seperti ini dalam seluruh perihal senantiasa bersama junjungannya. Siapa bos kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Fi amrihi wa nahyi, dalam perintahnya dan larangannya, maka tidak bertentangan, selalu sejalan, segaris lurus dengan koridor-koridornya. Dia senantiasa yang dicari adalah ridha Allah dengan jalan taat. Sebab Allah cinta kepada ketaatan, maka kita juga melakukan ketaatan dan menghindari segala yang dilarang. Nah, Bapak-bapak jemaah sekalian, itulah 3 golongan hamba. Yang pertama, ada hamba yang beribadah dengan dasar rasa takut kepada siksa Allah. Nah, ini awam. Yang kedua, yaitu orang yang ibadah dengan dasar penuh pengharapan. Ini middle, pertengahan. Dan yang ketiganya adalah ini yang tingkatnya bagus, ibadah dengan dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang dia cari adalah ridho Allah. Sebab kita juga sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Semoga kita bisa lebih baik dan meningkat dalam menghamba kepada Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa, astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma shfi mardana wa shfi marda abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa ikhwatina. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qadri untha wa dzakar. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangan, kelupaan. Yang benar mutlak dari Allah dan yang salah tentu dari kehilapan ala fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.